Salam sejahtera semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Ibu Bapak Guru rekan semuanya yang pada hari ini sudah hadir dalam rangka diseminasi tugas aksi nyata modul sertifikat dari budaya positif. Mohon maaf jadi terganggu waktunya, harusnya libur semua ya, jadi harus masuk ke sekolah. Sebelumnya ingin memperkenalkan, nama saya Muhammad Ramdhani, asal instansi dari SMP Negeri 2 Lembang, dan saya merupakan calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Karawang. Pada kesempatan kali ini, saya hadir di sini untuk melaksanakan tagihan tugas di LMS, yaitu harus membuat video diseminasi tentang modul 1.4 dari budaya positif ini. Adapun yang menjadi pembelajaran pertama, yaitu di sekolah kita ini harus menerapkan perubahan paradigma pembelajaran. Apa perubahan paradigma? Paradigma itu adalah merupakan proses dari perubahan berpikir, yaitu perubahan paradigma pembelajaran merupakan pergeseran antara stimulus respon menjadi teori kontrol. Pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berpihak kepada murid dan berdiferensiasi. Seperti apa pembelajaran yang berpihak pada murid? Pembelajaran yang menandakan kenyamanan lahir dan batin bagi anak-anak kita. Seperti apa? Jadi kita tidak boleh menerapkan perubahan paradigma pembelajaran model-model lama, di mana pembelajaran ini hanya berpusat kepada satu respon. Guru mengajar, anak mendengarkan. Itu adalah perubahan paradigma zaman dulu. Tapi ketika pergeseran perubahan paradigma sekarang terjadi, apa yang terjadi? Belajar harus ada stimulus dan respon. Agar nanti terjadi apa? Akan ada muncul teori kontrol. Jadi anak sekarang tidak hanya mendengar, tapi pembelajaran harus berdiferensiasi. Artinya pembelajaran yang berpihak kepada murid. Kenapa setiap murid akan belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk menjadi manusia yang bisa meraih keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya di masa ke depan nanti. Jadi yang pertama sekarang apa yang harus dikatakan adalah bagaimana kita sebagai guru harus mempunyai perubahan paradigma pembelajaran. Model-model dulu harus dihilangkan, pembelajaran yang hanya satu arah tetapi harus dirubah menjadi pembelajaran yang mempunyai stimulus dan respon. Yang kedua, apa yang harus diterapkan setelah perubahan paradigma itu kita raih? Yang kedua, kita harus mempunyai disiplin positif. Disiplin itu apa? Disiplin adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Sedangkan disiplin positif adalah pendekatan untuk mendidik murid yang bertujuan untuk kontrol diri dan meningkatkan kepercayaan diri. Jadi disiplin positif ini berbeda dengan disiplin biasa. Apa? Setelah disiplin biasa itu hanya menerapkan kepatuhan. Bagaimana kita menerapkan aturan dan anak mulai melakukan peraturan itu. Tetapi kalau disiplin positif, ada sesuatu yang anak ingat dan itu akan terus berulang-ulang. Kita ingatkan satu kali, anak itu tidak harus kita ulang-ulang lagi. Karena disiplin itu pada akhirnya anak mendapatkan tekanan, ditekan untuk disiplin. Tapi harus keluar apa? Sekarang itu disiplin harus disiplin positif. Kenapa? Karena nilai disiplin positif ini bersifat universal, yaitu sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang dicapai oleh setiap individu, terlepas dari suku bangsa, agama maupun latar belakangnya. Jadi sudah dua, perubahan paradigma dan disiplin positif. Kemudian yang ketiga, ada motivasi perilaku manusia. Setiap perilaku salah satu atau indisipliner yang dalam menurut kita pasti mempunyai motivasi tertentu yang terbagi menjadi tiga, yaitu untuk menindaklanjuti ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi rata-rata anak itu mau melakukan apa yang kita inginkan atau apa yang kita suruh itu semata-mata karena takut terhadap hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Apa imbalannya? Nilai, kemudian pujian. Saya mau melakukan sesuatu asal kamu anak yang pintar ya. Jadi tidak dilakukan sesuai dengan kesadaran diri sendiri. Kemudian yang ketiga,
untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Nah, ini merupakan level paling tinggi dalam sebuah perubahan paradigma, yaitu anak melakukan sesuatu tanpa disuruh karena dia percaya bahwa itu terbaik untuk diri kita sendiri. Selanjutnya ada kebutuhan dasar. Apa kebutuhan dasar? Kebutuhan dasar itu adalah murid kita melakukan suatu tindakan indisipliner tersebut biasa saja, bisa saja karena kebutuhan dasar mereka belum terpenuhi. Kebutuhan dasar itu apa saja? Satu, kebertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Jadi yang kita harus pahami dan dalami, kira-kira motif anak kita melakukan itu kebutuhannya untuk apa? Contoh, kita mempunyai anak yang memang selalu mengerjakan tugas, mau disuruh. Kita harus dalami, kira-kira anak itu melakukan itu untuk apa? Apakah benar untuk bertahan hidup, kasih sayang, rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Contoh, kalau kebebasan kita di kelas ada anak yang ketika kita menerangkan anak itu bisa celetuk, bisa tertawa-tawa, menertawakan apapun yang menurut kita itu tidak penting. Nah, itulah cara bertahan hidup mereka terhadap kebebasan. Jadi mereka ingin bebas, tidak terikat oleh aturan-aturan itu. Kira-kira menurut Bapak Ibu, kalau kebebasan itu baik tidak untuk anak kita? Baik tidak? Nah, tergantung bagaimana kondisi yang dihadapi oleh anak kita sendiri. Jadi kebutuhan dasar itu terdiri dari bertahan hidup, kasih sayang, rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Ada juga anak yang melakukan tindakan yang menurut kita tidak terpuji, enak tertawa-tawa. Ada juga yang dilakukan anak ingin merasa diakui, ingin dirasakan keberadaannya. Itu termasuk kebutuhan dasar, rasa diterima. Selanjutnya ada posisi kontrol restitusi. Posisi kontrol restitusi yaitu budaya positif yang diwujudkan dengan memiliki posisi kontrol terbaik. Sebagai seorang guru dalam merespon tindakan indisipliner dari murid, posisi kontrol tersebut dibagi menjadi 5. Jadi kita sebagai guru itu mempunyai posisi kontrol restitusi dibagi menjadi 5. Satu, apakah kita dikenal dengan sebagai guru penghukum? Guru penghukum sedikit-sedikit, kamu salah, kamu hukum. Salah dan jagatnya dihukum. Jangan sekarang itu sudah tidak bisa dilakukan lagi. Kenapa? Karena pembelajaran sudah berdiferensiasi. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Nah, ini yang paling fatal. Guru tidak boleh menjadi seorang yang membuat merasa bersalah. Ketika anak salah, tidak diberikan motivasi. Contoh, anak datang tidak memakai sepatu sesuai aturan. Kita sebagai guru atau mentor itu tidak meraih anak. Anak mau disalahkan. Kenapa sepatu kamu hitam? Karena budak salah, oleh gurunya ditambahkan. Itulah guru yang tipe membuat merasa bersalah. Saya tidak ingin tahu, kamu sepatu tidak hitam, kamu pulang, kamu tidak boleh belajar pakai sepatu. Jadi anak itu setelah datang itu damai, siang dicarikan, guguran tambah dicarikan. Jadi semakin down, moodnya udah hancur bagi-bagi juga. Yang ketiga, ada teman. Dulu sebagai teman juga bagus, tapi harus disesuaikan juga dengan kondisi. Bagus memang guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau, dan yang terakhir guru sebagai manajer. Ini adalah level paling akhir, level paling tinggi, guru harus sebagai manajer. Dalam hal ini posisi manajer dianggap sebagai posisi kontrol yang terbaik dan ideal untuk diterapkan. Selanjutnya ada keyakinan kelas dan segitiga restitusi, yaitu diperlukan suatu nilai yang membantu mereka menjadi murid yang berbudaya positif. Dalam hal ini adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dulu namanya peraturan. Kalau sekarang dalam pembelajaran kurikulum merdeka tidak ada namanya peraturan, tapi diganti sebagai keyakinan kelas. Kenapa? Karena peraturan itu dianggap sebagai stigma yang negatif. Jadi orang-orang diatur. Ada tidak orang yang mau diatur? Tidak ada, namanya dibuat, namanya menjadi keyakinan kelas. Kenapa? Karena peraturan yang dibuat, aturan yang dibuat sama-sama dilakukan oleh sadar dan dengan keyakinan dari guru dan siswa ini. Pada posisi manajer, guru tidak berperan sebagai pengatur perilaku muridnya. Jadi manajer itu adalah level paling tinggi dari stigma guru. Melainkan guru sebagai pemimpin murid agar bisa membantu dirinya menjadi pribadi dengan karakter yang lebih kuat lagi. Disinilah konsep disiplin identitas sukses diterapkan melalui restitusi yang memiliki 3 tahapan. 1. Menstabilkan identitas. Guru itu yang paling awal harus bisa menstabilkan identitasnya.
Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Sekian mungkin presentasi atau diseminasi yang bisa saya hadirkan. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan bisa bermanfaat bagi Ibu Bapak ya. Terima kasih untuk waktunya Ibu Bapak. Mohon maaf dengan waktu liburannya. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah Bapak sebutkan, kalau ingin bertanya atau menjawab, kalian harus mengajukan tangan terlebih dahulu. Nah, tentunya di luar hal itu, kalian juga kan pasti punya wish atau harapan masing-masing ya. Apa sih yang kita akan semangat di kelas? Kalian punya keinginan apa dengan belajar kita di kelas? Boleh kalian tuliskan di sini. Paham? Paham. Ini dituliskan untuk perempuan dan yang sebelah sini dituliskan untuk laki-laki. Nanti sistemnya majunya satu-satu ke sini, zigzag ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Paham? Oke, orang pertama boleh maju dulu nih, silakan. Apa yang kamu harapkan di pembelajaran ini? Pos 3. Oke, silakan. Dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita nanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita silakan yang belum berani sana ya. berprestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Silakan. Yang silakan kamu. Bos. Silakan, kita yang maju.
tangan. Selanjutnya. Ya, stop. Nah ya, jadi barusan kalian sudah menuliskan apa kesepakatan yang akan kita laksanakan di pembelajaran PPKN pada tahun ini. Banyak teman-teman kalian yang bervariasi ya. Di sini menunjukkan ada yang kalau profesi harus izin dulu, kemudian tidak boleh mengganggu temannya, kemudian kita harus bisa membantu teman-teman ketika ada kesulitan, kemudian ada berdiskusi tidak boleh pilih-pilih. Ini merupakan kesepakatan yang kalian tuliskan di harapan atau di buku kesepakatan kelas. Bisa kita sepakati? Bisa kita setujui? Berarti kesepakatan ini akan mulai berlaku pada hari ini. Terima kasih dan tepuk tangan untuk